Bab Assalamualaikum warahmatullahi 1751 wabarakatuh. sampai bab Mau datang 1755. guys. Obama dan Philip tidak pernah menyangka bahwa datang ke sini hari ini akan membawa hasil seperti itu. Melihat para vampir yang digantung dengan rantai satu persatu di depannya. Dan Benjamin dan Slater terbaring di tanah, tidak berani kentut. Pikiran Obama menjadi kosong, sejujurnya, mereka jelas meremehkan musuhnya kali ini. Namun siapa sangka, bagaimana seorang pemuda dari Tiongkok bisa memiliki energi sebesar itu. Sekarang sepertinya, tak heran bahkan Los pun maju, seorang pemuda yang bisa mengalahkan para vampir datang ke negeri Yinjiang. Belum lagi Los, bahkan manajer puncak negeri Yinjiang pun datang dan takut dia harus menundukkan kepalanya untuk menyapa. Li Fugui melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Lalu dia duduk di sebelah Ross, memandang Obama dan Philip sambil tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku, kenapa kamu datang menemuiku kali ini? Obama menekan rasa takutnya sebisa mungkin, dia merendahkan diri dan dengan hati-hati mendatangi Li Fugui. Dia membungkuk sedikit dan merendahkan suaranya dan berkata, Tuanku yang terhormat, dikatakan bahwa putra saya ada di tangan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melepaskannya. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, kupikir kamu ada hubungannya denganku, tapi ternyata kamu hanya ingin aku melepaskan putramu. Katakan padaku, kamu orang asing, kenapa kamu tidak bisa langsung melakukan sesuatu? Kamu ingin aku melepaskanmu, anakmu, katakan saja padaku kalau kita bertemu. Tinggalkan ini. Li Fugui berkata kepada Huaduo di sebelahnya, Duo-duo pergi ke ruang bawah tanah dan undang Luluo dan Niu Pai keluar. Huaduo mengangguk dan pergi, Li Fugui melirik Ross di sebelahnya. Ross melihat ini, jadi dia mengikuti topik tadi dan berkata terus terang kepada Obama dan Philip, ngomong-ngomong, saya baru saja ingin memberitahu Anda, tapi Tuan Benjamin dan Tuan Slater membuat omong kosong seperti itu, dan saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Katakan, sekaranglah waktunya, aku akan memberitahumu masalah ini. Setelah kamu mendengarku mengatakan masalah ini, segera beritahu tetua lain dari Sekte Guangming. Obama dan Philip berdiri di depan Los dan Li Fugui dengan ketakutan. Ketika Ross selesai berbicara, keduanya dengan cepat mengangguk setuju. Los berkata perlahan, Anda telah menyaksikan kekuatan Tuan Li dengan mata kepala sendiri. Mulai hari ini, Tuan Li akan menjadi anggota asosiasi tetua Sekte Guangming kami. Statusnya akan sama dengan statusku. Mulai sekarang, kamu tidak hanya perlu mematuhi perintahku, tapi juga perintah Tuan Li. Dengarkan apa yang Los katakan, Obama dan Philip sama-sama tercengang. Keduanya saling memandang, Philip yang pertama berbicara dan buru-buru berkata kepada Ross, Tuan Ross, meskipun Tuan Li mengatakan dia sangat mampu, dia... Petik 2. Tidak menunggu sampai Philip selesai, Li Fugui sedikit mengernyit. Pergerakan vitalitas dalam tubuh, sebuah telapak tangan yang keras langsung mengenai dada Philip. Setelah bola vitalitas menghantam Philip, Philip langsung terbang. Tubuhnya membentur dinding, seteguk darah muncrat dari mulutnya, lalu dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Kaki Obama melemah, nenek punya kaki, ini serangan langsung, siapa yang bisa menahannya? Tepat ketika Obama kebingungan, Li Fugui berdiri dan berkata kepada Obama kata demi kata, dengarkan baik-baik, Anda tidak punya pilihan dalam hal ini. Jika Anda mendengarkan saya berjanji akan membiarkan para tetua Sekte Guangming masuk masa depan. Patriark klan dapat hidup hingga 180 tahun. Anggota utama keluarga Dewan Penatua dapat hidup hingga usia 150 tahun. Tetapi jika kamu tidak mendengarkanku, aku bisa membiarkanmu mati sekarang. Juga, jangan berpikir untuk menggunakan koneksi dan pengaruhmu di dunia untuk mengancamku. Aku bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu.
Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku bisa membuat kalian semua sedih bersamaku. Kata-kata Lee Fugui, sungguh megah. Obama tercengang. Saya diam-diam berpikir di dalam hati, apakah Tuhan lupa meminum obatnya? Dia benar-benar mengizinkan iblis seperti itu datang ke dunia, dan dia bereinkarnasi di Tiongkok. Bukankah dia sengaja mengolok-olok mereka? Setelah melihat para vampir yang dipukuli, Obama mengerti, jika anak di depanku berani mengatakan ini, dia harus berani melakukannya. Lagi pula, bahkan para vampir pun sangat rentan di depan anak ini. Jangankan orang lain, Ross juga kaget dengan apa yang dikatakan Lee Fugui barusan. Saya berpikir dalam hati bahwa ada baiknya saya mengetahui keadaan saat ini. Dia telah membuat pilihan yang tepat sebelumnya. Jika dia, seperti Obama dan Philip, siap melawan anak ini, dia mungkin sudah lama berubah menjadi mayat. Pikirkan ini, Los kemudian tersenyum pada Omaba yang berdiri di depannya dengan linglung dan berkata, Tuan Omaba, kenapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Lee? Obama sadar, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, saya mendengarnya, saya mendengarnya. Saya akan memberitahu para tetua lainnya sekarang. Sekarang, kata-kata itu jatuh pada tempatnya, Lee Fugui membuang amarah di wajahnya, berbalik tersenyum dan berkata kepada Obama dan Ross, jangan khawatir, jangan gugup, saya datang ke negeri Yinjiang, saya hanya ingin berteman dengan Anda, aku tidak ingin berurusan denganmu. Sekarang setelah kamu mengenaliku dan menjadikanku kepala keluarga dari sekte Guangming, aku tidak bisa mencelupkan jariku yang kering ke dalam garam, kan? Tuan Ross, saya sudah bilang untuk bersiap mengambil alih keluarga Philip sebelumnya. Jadi, karena Tuan Obama dengan baik hati menyetujui saya bergabung dengan gerbang Guangming, saya ingin tahu apakah Anda dapat mentransfer sepertiga dari aset keluarga Philip ke Tuan Obama. Metode 1 tamparan dan 3 kali gosokan, berguna kapan saja. Saat ini, Obama masih sangat takut pada Lee Fugui, tapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lee Fugui, wajah Obama langsung menunjukkan rasa terima kasih. Dia segera melangkah maju, tersenyum pada Lee Fugui dan berkata, Tuan Lee, mengapa Anda begitu malu? Anda membunuh Philip, dan Anda tetap harus mengambil sebagian aset keluarga mereka, bukan? Ross juga khawatir, dia segera tersenyum pada Lee Fugui dan berkata, Tuan Lee, bagus sekali. Masing-masing dari 3 keluarga kita akan mengambil sepertiga dari aset keluarga Philip. Tidak ada seorang pun yang tidak suka memiliki terlalu banyak uang. Hal yang sama juga terjadi pada Lee Fugui, lagi pula, dia masih seorang prajurit kuno di tingkat jiwa yang baru lahir. Masih sangat jauh dari menjadi seorang Sanxian, mari kita mundur selangkah. Sekalipun dia benar-benar berkultivasi hingga tingkat Sanxian, uang adalah hal yang asing baginya, tetapi uang sangat penting bagi anaknya yang belum lahir, serta wanita-wanita tercinta di sekitarnya, dan saudara-saudaranya yang setia. Kedua, alasan mengapa para tetua dari sekte Guangming begitu mengagumkan, sejujurnya itu karena mereka mengendalikan uang dalam jumlah besar. Jika mereka tidak punya uang, bagaimana mereka bisa membiarkan 2 negara berperang? Tanpa uang, bagaimana mereka bisa memanipulasi pemilihan kepemimpinan di negara tertentu secara langsung? Berdasarkan, ketika Los dan Obama mengusulkan untuk memberikan sepertiga dana keluarga Philip kepada Lee Fugui tidak menolak dan menyetujuinya sambil tersenyum. Pada saat ini, Hua Duoduo kebetulan membawa Luluo dan Niu Pai ke bawah. Setelah Luluo melihat ayahnya, dia bergegas mendekat dan memeluk ayahnya. Sedangkan untuk pai daging sapi, ini lebih menyedihkan. Yang dia lihat hanyalah tubuh ayahnya, sementara Rou Leo dan Obama saling berpelukan dengan hangat. Niu Pai memandangi mayat di tanah dengan tidak percaya. Bibirnya sedikit bergetar, hanya beberapa detik kemudian.
Niu Pai kemudian bergegas menuju Philip sambil menangis keras, "Ayah, oh ayahku. Ada apa denganmu? Siapa yang membunuhmu?" Li Fugui sedikit mengernyit, dia menatap Suetu. Suetu tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya sebuah tamparan untuk melangkah maju, kemudian dia mengirim Niu Pai menemui ayahnya. Setelah pai sapinya dibuang, Li Fugui berkata terus terang kepada Tuan Ross, "Anda mengenal keluarga Philip dengan baik, dan saya harap Anda dapat mengirim beberapa orang yang akrab dengan keluarga Philip untuk mengikuti pembantaian darah Zeus dan Alisa ke Philip. Perjalanan ke keluarga Pu." Ross mengangguk setuju, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kang Lai. "Semuanya beres," Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada Suetu, "Naik dan ambil Zeus dan Alisa, dan dalam 2 hari, bunuh semua orang di keluarga Philip." Hua Duo melangkah maju dengan cepat, dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, bukankah terlalu kejam bagi kita melakukan ini?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata terus terang kepada Hua Duo, "Kejam. Tahukah kamu berapa banyak orang tak bersalah yang dibunuh keluarga Philip setiap tahun? Juga keluarga mereka, demi keuntungan, secara acak memprovokasi perang. Tahukah Anda berapa banyak orang yang tewas akibatnya?" Hua Duo terdiam. Dia tahu, apa yang dikatakan Li Fugui juga merupakan keadaan sebenarnya. Keluarga Philippus ini memang merupakan kejahatan yang keji. Setelah Suetu menerima perintah tersebut, dia naik ke atas untuk menyambut Zeus dan Alisa agar pergi. Obama dan putranya berbasa-basi sebentar, jadi dia mulai menelepon untuk memberitahu Li Fugui tentang bergabung dengan asosiasi tetua. Setelah notifikasi selesai, Obama mendatangi Li Fugui dan bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Tuan Li, Anda sekarang telah bergabung dengan asosiasi tetua Sekte Guangming dan menjadi salah satu dari 12 tetua. Haruskah Anda bertemu dengan tetua lainnya?" Li Fugui melirik Benyamin dan Slat yang diikat. Dia juga mengetahuinya, dia ingin para tetua dewan tetua ini mengenalinya sepenuhnya. Menyingkirkan Philip dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet tidaklah cukup untuk mencapai tujuan. Anda harus mengambil tindakan dari para vampir, pikirkan ini. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, ini perlu. Anda dan Tuan Los akan membahas pengaturan masalah ini bersama-sama. Ngomong-ngomong, besok sore, saya ingin tahu apakah 9 tetua lainnya bisa datang." Hadapi pertanyaannya, Obama sedang berpikir. Ross bersumpah, "Jangan khawatir, saya bisa mengatur masalah ini sendiri. Beban Lowes ada di sini." Seorang senator yang telah mati selama 20 tahun tiba-tiba muncul dan memerintahkan senator lain untuk datang. Selesaikan semuanya, Li Fugui berdiri dan menggeliat. Kemudian dia tersenyum pada semua orang dan berkata, "Ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Duo, malam ini kamu, Jingjing, Sister Ning, dan Casey seharusnya cukup beruntung bisa mengawasi para vampir ini." Hua Duo mengangguk cepat setuju. "Saya awalnya berencana untuk berbicara dengan Li Fugui tentang hal berikutnya." Tapi dia tidak menunggu dia berbicara, Li Fugui berbalik dan berjalan ke atas. Ross juga tidak menganggur di sini, dia membawa cucunya Nettie ke atas. Sesuai instruksi Li Fugui, setelah mengumumkan berita pertemuan tetua besok sore, Nettie hanya meletakkan ponselnya dan melangkah maju dan bertanya kepada kakeknya dengan suara rendah, "Kakek, bagaimana perasaanku?" Cepat atau lambat, Sekte Guangming akan menjadi pemuda Tiongkok ini. Satu orang, sebenarnya Los sudah merasakan hal tersebut. Dia melihat bulan cerah yang terbit di luar jendela. Dia menghela nafas tak berdaya, tapi sekarang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Anda juga melihat pemandangan hari ini. Energi yang terkandung dalam tubuh pemuda Tiongkok ini telah melampaui pemahaman kita tentang yang kuat. Anak baik, sebelumnya saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu ilusi dan tidak ada.
Tetapi sekarang tampaknya Tuhan benar-benar ada. Nettie menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dengan erat. Saya bergumul dalam hati untuk waktu yang lama. Sebuah keputusan besar baru saja diambil. Kakek, saya punya cara untuk memastikan bahwa posisi tertinggi keluarga Childe kita di Illuminati, dan bahkan di dunia ini, tidak akan terguncang. Seperti kata pepatah, seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih baik. Rose mendengar apa yang dikatakan cucunya. Lihat raut wajah cucuku. Dia sudah memikirkan apa yang akan dilakukan Nettie. Tapi dia juga mengetahuinya, jika Nettie benar-benar bisa berkumpul dengan Li Fugui, maka tujuan yang disebutkan cucu saya tadi pasti bisa tercapai. Pikirkan ini. Rose kemudian bertanya kepada Nettie dengan suara rendah, apakah kamu tidak merasa dirugikan dengan melakukan ini? Nettie memaksakan senyum kecil di bibirnya, berkata kepada Rose, kakek, apakah menurutmu Tuan Li tidak layak untukku? Satu kalimat, keadaan pikiran Nettie terlihat sepenuhnya, alis Rose juga berangsur-angsur mengendur. Tersenyum dan berkata, selama Anda menyukai Tuan Li, saya tidak keberatan Anda mengejarnya. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Kembali ke kamarmu. Baru saja keluar dari kamar mandi, tanpa diduga, terdengar ketukan pelan di pintu. Karena penasaran, Li Fugui melangkah maju dan membuka pintu. Ketika dia melihat Nettie berdandan di depannya, dia berpikir sejenak bahwa gadis di depannya berencana mengajaknya keluar untuk menghadiri pesta penting. Nona Nettie, Anda datang kepada saya dengan berpakaian sangat indah. Apakah menurut Anda ada acara yang perlu saya hadiri bersama Anda? Nettie tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah ke dalam kamar dan menutup pintu saat dia masuk. Li Fugui menyadari bahwa situasinya mungkin tidak seperti yang dia pikirkan. Lalu dia memandang Nettie dengan rasa ingin tahu. Nettie berbalik, menatap mata Li Fugui dengan penuh kasih sayang. Saat mata mereka bertemu, Nettie berbicara langsung dan berkata dengan penuh kasih sayang kepada Li Fugui, Tuan Li, saya menyukaimu. Saya pernah mendengar pepatah di Tiongkok. Seorang pria akan mati demi orang kepercayaannya, dan seorang wanita akan terlihat baik untuk dirinya sendiri. Saya berpakaian seperti ini hari ini, saya hanya berharap Anda menyukainya, Tuan Li. Li Fugui mengira ketika dia datang ke negeri Yingjiang, dia telah menerima ibu naga Katy. Sekarang bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Nettie lagi? Begitu Hua Duo mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi lagi. Selagi dia memikirkan bagaimana cara menolak Nettie, tanpa diduga, Nettie membuka kancing ikat pinggang gaun birunya. Saat roknya terlepas dari bahunya, Li Fugui melihat bahu mulus dan putih dari pihak lain. Lihat situasi ini, Li Fugui mau tidak mau berpikir bahwa Nettie adalah calon pewaris keluarga Childe. Jika dia dan Nettie berkumpul, bukankah ini hal yang hebat? Hei, bagaimana mungkin gadis bijaksana seperti Hua Duo bisa mengkritik dirinya sendiri dalam masalah ini? Lebih-lebih lagi, bahkan jika Anda mengkritik diri sendiri, dia juga tidak akan kehilangan daging. Lupakan saja. Saya tidak bisa mengendalikan begitu banyak untuk menyelesaikan tugas dan demi kemakmuran Tiongkok. Saya hanya bisa menderita diri saya sendiri. Waktu berlalu cepat, itu 2 jam, setelah bertemu Li Fugui dengan tulus. Nettie pun menjelma dari gadis besar menjadi wanita kecil. Dia bersandar di pelukan Li Fugui. Keringat menetes kemana-mana. Li Fugui dengan lembut membelai kepala Nettie dan berkata terus terang, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Nettie mendongak. Melihat Li Fugui, dia bertanya dengan serius, bagaimana cara melakukannya? Li Fugui berkata dengan serius, bagaimana menurutmu? Nettie telah memahami pikiran Li Fugui dari mata Li Fugui. Dia berkata terus terang, sayangku,
apakah menurutmu aku melakukan ini hanya untuk keluarga Cilde kita? Sebenarnya, aku sudah naksir kamu sejak pertama kali aku melihatmu. Kau tahu, umurku 25 tahun, tapi aku belum pernah begitu terpesona oleh seorang pria. Setelah itu, semua yang kamu lakukan terus membuatku tertarik. Dan barusan kamu membuatku merasakan pesona seorang pria. Sayang, ngomong-ngomong soal, Neti tiba-tiba menangis. Dia memeluk Li Fugui erat-erat. Melihat ini, Li Fugui berkata dengan tercengang, "Mengapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal?" Neti menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tersedak dengan suara rendah dan berkata, "Tidak, saya hanya berpikir bahwa Anda mungkin tidak dapat tinggal lama di negara Yingjiang sebelum pergi. Saya enggan melepaskan Anda." Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Mengelus rambut emas Neti, dia menghiburnya dengan suara rendah dan berkata, "Saya pikir itu masalah besar. Jangan khawatir. Selama kamu benar-benar menyukaiku dan tidak bersamaku hanya untuk keluargamu, kamu selalu bisa bersikap baik padaku jika kamu merindukanku di masa depan. Jika aku punya waktu, aku akan datang kepadamu juga." Neti tiba-tiba memandang Li Fugui dan bertanya dengan cepat, "Kalau begitu, bisakah kita menikah?" Li Fugui tercengang pada awalnya, tapi segera, dia tersenyum pada Neti dan berkata, "Tentu saja bisa, tapi mungkin tidak sekarang. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku pasti akan mengadakan pernikahan megah denganmu." Meskipun Neti sangat kuat, namun kini dia berubah menjadi gadis konyol di depan Li Fugui. Melihat Li Fugui mengatakan ini, wajah Neti dipenuhi senyuman bahagia. Li Fugui melihat ini, dia segera mengabaikan topik itu dan berkata kepada Neti, "Oh, satu hal lagi. Karena kamu telah menjadi wanitaku sekarang, aku belum menyiapkan hadiah pertemuan apapun untukmu." Tanpa diduga, Li Fugui baru saja mengatakan ini. Neti langsung menyela Li Fugui, "Sayangku, kamu telah memberiku hadiah pertemuan." Li Fugui penasaran dan bertanya, "Apakah kamu sudah memberikannya?" Neti mengangguk dan mencium wajah Li Fugui. "Apakah kamu tidak masuk hitungan?" Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Neti, "Tidak, tentu saja tidak." Dengan senyuman manis di bibirnya, Neti bertanya pada Li Fugui, "Katakan padaku, hadiah pertemuan seperti apa yang akan kamu persiapkan untukku?" Li Fugui berkata terus terang, "Seperti yang baru saja Anda katakan, saya tidak akan bisa tinggal lama di negeri Yingjiang. Setelah saya pergi, saya khawatir tidak ada yang bisa melindungi Anda. Jadi menurutku, jika kamu bersedia, aku bisa mengajarimu beberapa keterampilan sihir Tiongkok kami. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa kamu bisa sekuat aku, tapi mudah bagimu untuk mengalahkan 3 atau 5 vampir." Neti tercengang, mulut setengah terbuka. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Hah? Ya Tuhan, bisakah saya mempelajarinya?" Bisa atau tidaknya dia mempelajarinya tergantung apakah Li Fugui bersedia mengajar. Saat Li Fugui mengangguk, Neti melemparkan kembali selimutnya. Dia langsung menerkam Li Fugui lagi. Waktu berlalu dan itu keesokan paginya. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui jendela dan pintu. Di ruang tamu, para vampir yang dirangkai mulai gemetar setelah melihat sinar matahari. Huaduo-duo, Jingjing, Cassie dan yang lainnya saling memandang. Zhang Jingjing sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Orang ini, mari kita awasi orang-orang ini di sini," dan dia pergi tidur. "Ini benar-benar tidak etis." Huaduo-duo berdiri dan berkata kepada Jingjing, "Saudari Ning, bisakah kamu naik dan melihat?" Jingjing merasa senang. Bagaimanapun, dia dan Li Fugui sudah bersama sejak lama. Tentu saja, dia tahu orang seperti apa Li Fugui itu.
Sekarang naik dan temukan Li Fugui. Ini seperti meminta domba naik gunung untuk mencari ternak yang sedang makan rumput. Jing Jing dipenuhi dengan kegembiraan dan siap untuk naik dan menemani Li Fugui. Tanpa diduga, Hua Duo menatap melalui matanya yang tenang, sekilas mengungkapkan apa yang dipikirkan Ning Jing. Dia segera berkata kepada Jing Jing, "Saudari Ning, lebih baik aku pergi." Jing Jing menatap Hua Duo dengan aneh, berbisik, "Bagaimana kalau kita berdua pergi bersama?" Saat mengatakan ini, rona merah muncul di wajah Jing Jing. Hua Duo juga menunjukkan ekspresi agak malu-malu. Ketika dia bangun dan naik ke atas, dia berkata kepada Zhang Jingjing dan Cassie, "Kamu harus mengawasi mereka dulu." Zhang Jingjing dan Cassie tidak banyak berpikir dan mengangguk setuju. Namun, ketika Ning Jing dan Hua Duo sedang bersemangat, mereka naik ke atas dan membuka pintu kamar Li Fugui. Adegan di depanku, kedua gadis itu langsung terpana. Mereka tidak menyangka akan dibunuh. Neti sebenarnya sedang berbaring di tempat tidur Li Fugui saat ini. Pada saat yang sama, Li Fugui juga tiba-tiba berdiri saat mendengar suara itu. Hua Duo melihat ekspresi wajah Li Fugui. Dia segera mengepalkan tangannya. Mulut Jing Jing setengah terbuka. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Hal baik, stasiun Li Fugui merespons dengan sangat cepat. Sebelum Hua Duo dan Jing Jing dapat berbicara, Li Fugui menunjukkan ekspresi tak berdaya dan memberi isyarat kecil kepada kedua gadis itu sambil meringis. Hua Duo mengertakkan gigi dan berbalik untuk keluar. Jing Jing menunjuk ke arah Li Fugui, tapi pada akhirnya, dia meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Li Fugui melihat Neti tidur nyenyak, dia tidak terlalu mengganggunya. Setelah bangun, dia bergegas turun. Hua Duo dan He Jing saat ini berada di luar pintu ruang tamu. Li Fugui keluar. Begitu dia sampai di depan kedua gadis itu, dia menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berjongkok di tangga dengan sedih. Hua Duo menatap Li Fugui dengan tajam. "Saya ingin melangkah maju dan menendang orang ini sampai mati." Ning Jing cukup prihatin dengan Li Fugui. Dengan nada prihatin, dia bertanya pada Li Fugui, "Ada apa denganmu? Kamu mengambil keuntungan dan sekarang kamu menyesalinya." Li Fugui mengangkat kepalanya, tapi dia berkata kepada Hua Duo dan Jing Jing dengan nada sedih, "Apakah menurutmu ini benar-benar suatu keuntungan? Jika demikian, kamu dapat memanfaatkannya." Hua Duo mengertakkan gigi dan mengumpat dengan keras, "Bajingan, apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan adalah bahasa manusia? Apa menurutmu kita bisa memanfaatkan ini? Bahkan jika kita ingin mengambilnya, bisakah kita menerimanya?" Li Fugui hampir tertawa melihat ekspresi cemas Hua Duo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Sebenarnya, jika kamu ingin memanfaatkan ini, aku tidak dapat membantumu." Hua Duo hampir mengambil tindakan. Dia bergegas menghampiri Li Fugui dan meraih pergelangan tangan Li Fugui. "Apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani." Ketika Li Fugui melihat ini, dia segera berkata dengan serius, "Jangan khawatir, bisakah Anda mendengarkan saya menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Anda?" Hua Duo mengesampingkan tangan Li Fugui dan berkata, "Katakan." Li Fugui berkata terus terang, "Anda juga tahu identitas Neti. Dia datang kepada saya tadi malam dan secara langsung menyatakan bahwa dia akan menjadi wanita saya, atau keluarga Cilde akan bersatu dengan keluarga tua lainnya untuk melancarkan perang melawan kami di Tiongkok. Perang ekonomi." Li Fugui baru saja mengatakan ini. Hua Duo langsung menyela Li Fugui, "Apa menurutmu kami bodoh? Apakah kita akan memulai perang ekonomi? Jika Los benar-benar punya ide seperti itu, dia akan." Hua Duo belum selesai berbicara. Li Fugui memandang Hua Duo dengan ekspresi tak berdaya. Setelah melihat mata Li Fugui, bunganya segera berhenti.
Dia mengerutkan kening pada Li Fugui dan berkata, Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja, lanjutkan. Li Fugui kemudian melanjutkan berkata kepada Hua Duo, awalnya, saya pikir ini tidak mungkin. Tetapi setelah Neti melihat bahwa saya tidak setuju, dia langsung memberitahu saya alasannya. Kakeknya dan dia telah mengetahui melalui kejadian ini bahwa saya kemungkinan besar akan berdampak pada keluarga Childe. Bahkan di masa depan, ketika saya bergabung dengan Dewan Tetua dan menjadi salah satu tetua Sekte Guangming, seluruh Sekte Guangming akan menjadi milik saya. Untuk memastikan status keluarga Childe di gerbang cahaya dan bahkan di dunia, itulah mengapa dia membuat pilihan seperti itu. Tentu saja, sebenarnya saya juga punya motif egois dalam hal ini. Saudari Ning juga tahu seperti apa keberadaan keluarga Childe. Jika saya benar-benar bisa menjadi anggota keluarga ini, saya juga bisa menjadi anggota keluarga yang lebih tua. Maka posisiku di gerbang cahaya tidak akan tergantikan. Penjelasan Li Fugui masuk akal, meskipun Hua Duo mengkhawatirkan masalah ini. Tapi itu harus dikatakan, andai saja Li Fugui bisa menciptakan percikan cinta dengan Neti. Ini akan memainkan peran kunci dalam kendali mereka atas gerbang cahaya. Meskipun menurutku begitu dalam hatiku, tapi Hua Duo tidak menyayangkan Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dan berkata-kata demi kata, apapun alasannya, kamu sudah melakukannya. Karena kamu sudah melakukannya, kamu harus membayarnya. Li Fugui mengetahui kebenaran dan sengaja bertanya dengan wajah sedih, bertanggung jawab. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Hua Duo berkata dengan serius, ingat, kali ini Anda datang ke negara Yingjiang, Anda telah melakukan dua hal yang membuat kami menyesal. Yang pertama adalah berhubungan seks dengan Cassie. Yang kedua dengan Neti. Jadi, setelah kamu kembali, kamu harus meninjau kembali dua hal ini. Hati Li Fugui yang menggantung akhirnya jatuh. Hal semacam ini tidak bisa disebut review. Bahkan jika Anda memberinya hukuman atau semacamnya, dia akan senang. Berpikir seperti ini, Li Fugui mulai menyanjung Hua Duo. Duo, saya tahu Anda memahami keadilan dan masuk akal. Dan Sister Ning, saya membawa kalian berdua ke sini kali ini. Saya membawa orang yang tepat. Li Fugui sedang berbicara. Hua Duo dan Jingjing mengambil tindakan bersama. Satu kiri dan satu kanan. Dia menjepit daging lembut di sekitar pinggang Li Fugui. Ini mencubit dan menarik. Hal ini langsung membuat Li Fugui berteriak seperti babi yang disembelih. Hanya bercanda, tentu saja, bisnis harus dilakukan. Kami berbicara sebentar di depan pintu. Li Fugui lalu masuk dan melihat sekelompok vampir yang berkerumun di sudut. Setelah melihat sekeliling pada semua orang, Li Fugui melangkah maju dan meraih Benyamin yang tergeletak di tanah. Begitu dia menariknya, Li Fugui bertanya dengan serius, yang terbesar di klan darahmu adalah Kaisar Darah, kan? Setelah Benyamin mengangguk, dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Li Fugui menamparkan wajah Benyamin dan berkata dengan keras, mulut seseoranglah yang berbicara. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Pemuda itu menggelengkan kepalanya di depanku. Benyamin menitikkan air mata. Dia hidup selama ratusan tahun. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti saya akan diintimidasi seperti ini oleh anak laki-laki berambut kuning. Keluhan adalah keluhan, tapi di bawah nafsu Li Fugui. Benyamin tidak berani membantah sama sekali, dia hanya bisa berkata dengan patuh, dua orang terbesar di klan vampir kita adalah Kaisar Darah dan Ratu Darah. Li Fugui mengangguk dan terus bertanya, jika saya mengundang mereka sekarang, berapa lama mereka akan datang ke tempat saya? Benyamin berkata dengan gemetar, mungkin perlu waktu sampai lusa sampai mereka datang.
Li Fugui tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia berkata terus terang, apakah kamu tidak tahu cara terbang? Mengapa lama sekali untuk datang ke sini? Benyamin menjawab, kita memang bisa terbang, tapi masalahnya kita tidak bisa keluar di siang hari. Sekarang sudah subuh, kita tidak bisa keluar dan mengundang Kaisar Darah. Pikiran Li Fugui berubah, jadi dia berkata kepada Zhang Jingjing di sebelahnya, Jingjing, ambilkan sup obat yang aku siapkan untuk Zeus dan Alisa. Zhang Jingjing menjawab, segera. Gadis itu datang dengan sebotol sup obat yang memungkinkan vampir mandi di bawah sinar matahari. Li Fugui mengambil sup obat tersebut dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuka mulut Benyamin dan menuangkan sup obat tersebut ke dalam mulut Benyamin terlepas dari apakah Benyamin mau atau tidak. Tunggu sampai Benyamin selesai minum. Li Fugui mengesampingkannya dengan santai. Kemudian dia memperingatkannya kata demi kata. Sekarang, segera kembali dan beritahu Kaisar Darah dan Ratu Darahmu untuk datang menemuiku malam ini. Jika mereka tidak datang, aku akan bunuh diri di sarangmu. Jika saatnya tiba, aku akan membuat para vampir menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ketika Benyamin mendengar ini, kakinya melunak, dan dia berlutut di depan Li Fugui sambil menjatuhkan diri. Tuan Li, tolong, jangan biarkan saya keluar sekarang. Meskipun saya dapat menahan sinar matahari untuk sementara, itu bisa paling lama 5 jam. Menit, tolong, aku tidak ingin mati terbakar matahari. Li Fugui mengerutkan kening. Dia meraih Benyamin dan melemparkannya ke bawah sinar matahari di depan pintu di depan vampir lainnya. Lalu dia berkata dengan lantang, cobalah sekarang. Apakah sinar matahari masih bisa melukai sehelai rambut pun di kepalamu? Benyamin berdiri di bawah sinar matahari. Saya tercengang sejenak. Dia mengulurkan tangannya, letakkan tangan Anda di bawah sinar matahari. Lalu lihat ke atas, tutup matamu, biarkan matahari menyinari wajah Anda. Perasaan lama hilang ini langsung membuatnya energi. Adapun vampir lainnya, setelah melihat Benyamin mandi di bawah sinar matahari dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya, mereka tiba-tiba teringat sup obat yang baru saja diberikan Li Fugui kepada Benyamin. Terkejut, Slater berbicara lebih dulu, dia bergegas menemui Li Fugui dan bertanya pada Li Fugui dengan ekspresi penuh harap, Tuanku yang terhormat, apakah karena Benyamin bisa mandi di bawah sinar matahari sekarang karena Anda baru saja meminum ramuan misterius untuknya? Kalau begitu, bisakah kamu memberiku ramuan ini? Aku juga ingin berjemur di bawah sinar matahari. Dengarkan kata-katanya. Li Fugui hanya menatap Slat dengan dingin. Kemudian dia melambaikan tangannya ke Zhang Jingjing. Setelah Zhang Jingjing mengambil sebotol sup obat, Li Fugui melemparkannya ke Slater. Sementara Slat mengambil sup obat dan meminumnya, Li Fugui berkata dengan serius, ingat, sup obat ini akan kehilangan keefektifannya dalam 2 hari. Selain itu, saya memiliki sup obat yang lebih efisien di sini. Jika kamu suka berjemur di bawah sinar matahari, aku bisa memberimu lebih banyak saat kamu mengundang Kaisar Darah dan Ratu Darah. Maka kamu akan bisa bepergian dengan bebas di siang hari bolong seperti orang biasa. Kata-kata Li Fugui. Bagi para vampir dari klan vampir, ini sepertinya menjadi cahaya penuntun. Para vampir lain sekarang tiba-tiba merasa bahwa pemukulan mereka tadi malam cukup murah. Kalau saja aku tidak dipukuli tadi malam, bagaimana mungkin mereka bisa melihat harapan untuk bisa berjemur di bawah sinar matahari selama hidup mereka? Slater dan Benyamin segera berlutut di depan Li Fugui. Keduanya berkata kepada Li Fugui serempak, Tuanku yang terhormat, jangan khawatir, selama Anda memiliki obat ajaib ini, kami pasti akan mengundang Kaisar Darah dan Ratu Darah ke sini sebelum gelap malam ini. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif dari kedua orang tersebut, Li Fugui melambai kepada mereka berdua dan berkata, Oke,
pergilah secepatnya. Oh, aku akan memberimu 2 botol lagi sup obat ini. Pergi dan cepat kembali. Benyamin dan Slater berselisih satu sama lain. Tunggu sampai mereka berdua pergi. Ning Jing mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan cemas, "Fugui, apakah kamu tidak takut mereka tidak akan pernah kembali?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, mereka pasti akan kembali." Hua Duo mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak takut orang akan membawa puluhan ribu vampir sekaligus dan membuat pangsit dari kita?" Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, "Jangan khawatir, menurutku tidak ada vampir yang bisa menahan godaan mandi di bawah sinar matahari." Apa yang dikatakan Li Fugui memang benar. Benyamin dan Slater ikut bernyanyi. Tiba di sarang vampir yang jaraknya ribuan mil, dipimpin oleh Pangeran Miron. Keduanya pertama kali bertemu Blood Queen Jenny. Jenny telah hidup selama 860 tahun. Dia telah menjadi Ratu Darah selama lebih dari 300 tahun. Namun meski begitu, Ratu Darah muda di depannya masih terlihat secantik gadis berusia 18 tahun. Dengan tinggi 1,7 meter, kulit putih, rambut perak, dan mata almond menawan serta bibir merah menawan, perasaan ini sama sekali tidak terlihat seperti produk dunia manusia, melainkan lebih seperti datang dari surga. Adapun hubungan Jenny dan Kaisar Darah, secara harfiah, kebanyakan orang mungkin mengira mereka adalah pasangan. Tetapi faktanya, Kaisar Darah dan Ratu Darah hanya memiliki pembagian kerja yang berbeda. Di awal berdirinya klan vampir, orang-orang membenci vampir. Selain itu, ada banyak pengusir setan pada waktu itu. Tidak lama setelah klan vampir semakin kuat, mereka menghadapi bencana. Selama periode ini, vampir laki-laki tidak dapat menemukan darah manusia untuk memuaskan rasa laparnya untuk sementara waktu. Namun sebaliknya vampir perempuan mampu merayu laki-laki karena penampilannya yang cantik dan dapat memperoleh makanan yang cukup. Lembur, status vampir wanita dalam keluarga vampir berangsur-angsur meningkat. Selama hibernasi vampir, Kaisar Darah melancarkan kudeta internal di kalangan vampir. Menumbangkan status Ratu Darah di klan vampir, Blood King Laurel dan Blood Queen Jenny awalnya adalah sepasang kekasih, namun setelah perubahan ini, hubungan mereka berantakan. Laurel juga menemukan sumber darah yang stabil karena kerjasamanya dengan manusia, dan sejak itu dia menyerahkan beberapa masalah sepele tentang klan darah kepada vampir wanita. Dan vampir laki-laki mulai mendominasi negara bagian ini. Hal itu terus berlanjut hingga saat ini. Selama periode ini, Jenny juga berpikir untuk mengambil kembali semua miliknya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, jumlah vampir wanita mereka hanya 1/5 dari klan vampir, dan kekuatan vampir wanita jauh lebih sedikit dibandingkan pria. Jika ini tentang bertarung sendirian, bahkan 10 vampir wanita tidak bisa mengalahkan vampir pria dengan level yang sama. Lembur, pikiran perlawanan benar-benar hilang tanpa jejak. Saat ini, dia melihat Benyamin dan Slater muncul di hadapannya. Jenny bertanya, "Katakan padaku, ada apa di sini?" Suara Jenny sangat merdu, ini seperti berbicara dengan boneka porselen. Namun demikian, Benyamin dan Slater masih belum berani mengangkat kepala saat ditanya, namun mereka hanya berlutut di depan Jenny dan menundukkan kepala. Slat berkata, "Yang mulia Ratu Darah, Sekte Guangming memiliki senator baru dari negara kuno Tiongkok. Dia ingin mengundang Anda dan Yang mulia Kaisar Darah untuk datang." Bersambung.